Mari kita satu di dalam doa. Bapa, siang hari ini kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Sampai hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua ini karena kasih dan kemurahan-Mu, pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Dan siang hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu memberkati hidup kami. Di sepanjang hari kami Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketika kami melakukan kesalahan, firman inilah yang menegur kami. Dan kami kembali kepada jalan-Mu yang Engkau inginkan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Biar kiranya berkat Allah lewat firman ini kami boleh rasakan di dalam hidup kami. Kami boleh terima di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita boleh diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukankah kita tahu bersama bahwa firman Tuhan berkata hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat? Oleh sebab itu mari kita buka kitab kita di dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Cobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berikan judul pencobaan datang tetapi tetap fokus pada penyembahan. Yesus fokus kepada penyembahan. Yesus fokus kepada siapa dia yang harus menyembah. Oleh sebab itu kita tahu bersama bahwa iblis ada, dan iblis juga pribadi yang memberontak kepada Allah sehingga dibuang dari sorga, kemudian menghasut manusia untuk berbuat dosa. Di dalam perjanjian baru iblis disebut berusaha membawa manusia jauh dari Allah. Ya, berusaha membawa manusia itu jauh dari Allah dan berusaha untuk mencobai Yesus di padang gurun, meskipun gagal dan diusir pergi oleh Yesus. Karena itu iblis disebut sebagai musuh dan lawan oleh orang-orang yang percaya. Kata iblis dalam berbagai perjanjian baru diterjemahkan dalam bahasa Yunani yaitu diabolos, yang artinya pemfitnah, penghasut. Dalam bahasa Inggris disebut devil gitu ya. Itulah sifat iblis. Sama persis dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, bahwa iblis itu menyeramkan. Iblis itu tujuannya jelas untuk menyesatkan. Dia pemfitnah, dia penghasut. Jadi yang suka memfitnah, yang suka menghasut, dia adalah anak siapa? Anak iblis, saudara, bukan anak Tuhan. Sebab anak Tuhan adalah orang-orang yang cinta dengan damai. Kalau sudah tahu demikian, saudara, sifatnya iblis kita sudah tahu. Tentunya orang percaya harus berhati-hati dengan pengaruhnya. Yang pertama, Yesus adalah roti hidup. Dalam Matius 4 ayat 3 berkata bahwa
Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Saudara, iblis tahu bahwa manusia konsentrasinya buyar ya kalau perutnya lapar ya. Kalau perut lapar itu konsentrasinya buyar. Dan di situ banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Nah, iblis pikir kalau Yesus lapar, dia pasti akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh iblis itu. Anak-anak Tuhan pun yang melayani Tuhan juga dibuat kacau oleh iblis karena urusan perut, saudara. Bahkan sekarang menjadi fenomenanya adalah kalau melayani di sana itu PK-nya gede, saudara. Ya, PK-nya gede. Kesian, saudara, kalau seandainya gereja yang nggak bisa bayar PK buat pelayan-pelayannya. Ada campur tangan iblis di sana. Waktu Tuhan Yesus dicobai, pada waktu Tuhan Yesus berpuasa, jadi iblis berkata, "Perintahkanlah kepada batu-batu ini menjadi roti." Iblis mau supaya Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasanya, tetapi Yesus tidak mau. Tuhan Yesus mau mendemonstrasikan kuasanya jika untuk kebutuhan orang banyak, jika untuk kebutuhan orang lain. Ini yang sangat urgent. Contoh 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang lumpuh berjalan. Bahkan perempuan yang sundal, dia bilang, "Pergi, dosamu telah diampuni." Nah, hal-hal yang seperti ini yang menjadi konsentrasi Yesus, bukan hal mendemonstrasikan kuasanya. Nah, Yesus tidak dapat dijebak dengan apa yang diperkatakan iblis. Perkataan Yesus yang sangat tegas kepada iblis di dalam ayat yang keempat berkata, "Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Di dalam Yohanes 6 ayat 3 berkata, "Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ini bagian pertama, saudara, ya, bahwa Yesus adalah roti hidup. Yang kedua, jangan mencobai Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat 5-6, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Saya percaya bahwa keputusan Yesus untuk tidak mengikuti perintah iblis adalah tepat. Ya. Awalnya Yesus memang mengikuti iblis sampai ke bubungan bait Allah. Secara manusia, Yesus mengikuti ajakan dari si iblis itu. Tetapi keputusan Yesuslah yang menentukan. Keputusan Yesuslah yang menentukan. Yesus tidak mau mencobai Bapa hanya dengan hal-hal yang sepele, saudara. Mau menunjukkan kepada iblis, mau menunjukkan kepada dunia, mau menunjukkan kepada orang-orang yang ada di situ bahwa malaikat akan menatangnya. Itu tidak penting bagi Yesus. Itu tidak penting bagi Yesus. Lagi-lagi perkataan Yesus tegas dan dengan penuh kuasa dilontarkan dari mulut Yesus. Di dalam ayat yang ke-7 berkata, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi keputusan kita ini juga sangat penting, saudara, ketika kita ada di persimpangan jalan. Jalan mana yang kita harus pilih? Mau ke kiri atau ke kanan? Hidup dengan keadaan yang seperti ini, atau kita mau korupsi, gitu ya? Hidup dengan keadaan yang sekarang ini, atau kita mau bertindak yang lain? Oh, kerjaan yang ini menggiurkan karena gajinya besar. Ya, ada ini dan itu, tetapi hari Minggu tetap masuk. Tuhan berkata, "Kuduskanlah hari Sabat."
Firman Tuhan berkata di dalam Amos 5 ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bukan carilah harta, maka kamu akan hidup. Bukan. Tapi carilah Tuhan, kata firman Tuhan. Yang ketiga, Tuhan adalah fokus penyembahan saudara dan saya. Amin. Tuhan adalah fokus penyembahan saudara dan saya. Di dalam Matius 4 ayat 8-9. Dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sudah dikasih Tuhan, pada dasarnya manusia akan menjadi silau ketika kita ditawarkan dengan kemewahan, kenyamanan, ya. Pasti kita akan berdecak kagum, ya, ditawarkan dengan hal-hal yang seperti itu. Wow, luar biasa kalau kita ditawarkan hal-hal yang seperti itu. Pada tingkat ini, saudara, manusia akan melupakan hal yang prinsip di dalam hidupnya. Apa itu prinsip? Yaitu rohani, ya. Dan akan mengikuti apa kata hati, apa kata yang dilihatnya, dan mengikuti apa yang dikatakan oleh si iblis itu. Dan berpikir, dan kita mulai berpikir, kalau saya sudah mendapatkan semuanya, saya sudah diberkati, maka saya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya akan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya katakan itu nonsens. Nonsens. Di dalam firman Tuhan berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Perhatikan baik-baik. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia tidak setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Hatimu sudah terikat di sana. Nggak mungkin lagi yang engkau bilang tadi bahwa aku akan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, aku akan melayani sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan di dalam Lukas 12 ayat 15 berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Saudara, ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak akan tergantung daripada kekayaannya itu. Karena hidup kita ini bergantung kepada Tuhan. Hidup kita ini bergantung hanya kepada Dia. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau engkau hidup seperti ini sekarang, itu yang Tuhan izinkan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan baik-baik bahwa dalam keadaan apapun, saudara, di sana ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dalam keadaan engkau ada di atas, ada pemeliharaan Tuhan di sana. Dalam keadaan engkau sedang-sedang saja juga ada pemeliharaan Tuhan di sana. Dan ketika engkau ada di bawah pun, di sana ada pemeliharaan Tuhan. Kan firman Tuhan berkata, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku, yaitu Tuhan, yang berjanji bahwa tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Hanya saudara, kesulitan orang percaya adalah fokus pada penyembahan. Ya, kesulitan kita adalah fokus pada penyembahan itu. Kenapa kita tidak fokus kepada penyembahan? Karena ada urusan-urusan lain. Ada urusan-urusan lain yang mengganggu pikiran kita. Ada urusan makan, ada urusan minum, ada urusan keluarga di sana. Itu yang membuat kita tidak fokus. Tetapi firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi inilah saudara yang dikasih Tuhan, yang kita pikirkan yaitu hal-hal yang berasal dari dunia, bukan berasal dari Bapa. Karena
Kenapa? Karena keinginan daging yang menghimpit kita, sehingga kita sulit untuk fokus di dalam penyembahan kepada Tuhan. Maka dengan tegas Yesus berkata kepada iblis di dalam yang terakhir di dalam Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Anak-anak Tuhan zaman sekarang, zaman now, harus berani berkata, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan." Melki harus menyembah Tuhan, menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah Melki berbakti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini pesan saya di hari Minggu ini, dan biar kiranya kita semua diberkati dengan firman Tuhan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat ini. Biar kiranya kami semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa fokus penyembahan kami hanya kepada Tuhan saja. Dan biar kiranya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mereka boleh memberikan diri mereka dengan sekutunya kepada Tuhan. Biar fokus mereka juga hanya kepada Tuhan, fokus penyembahan hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kuatkan, Roh Kudus kuatkan mereka, ajarkan mereka, sehingga mereka boleh bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dan segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.